Baik, sahabat Republika, mari kita mulai saja acaranya. Mudah-mudahan lagi-lagi apa yang kita harapkan pada acara kali ini di ulang tahun yang ke-17 Republika Penerbit ini membawa manfaat, membawa keberkahan. Baik, sahabat Republika, mari kita mulai saja. Pak Asad nih sebagai ini mungkin bisa ngasih tips tuh. Karena beliau tuh punya buku banyak juga. Mungkin punya pengalaman ditolak penerbit kayaknya. Oke. Ya, ini sebenarnya pertanyaan yang memang luar biasa ya. Dan jujur saja, dibandingkan dengan yang ditolak dengan yang diterima, sebenarnya lebih banyak yang ditolak. Bukan hanya di Republika, tetapi juga di tempat lain. Kenapa? Tentu saja banyak alasan yang dilakukan oleh penerbit maupun oleh misalnya media massa. Kenapa tulisan tersebut tidak layak gitu. Tetapi satu hal kepada sahabat Republika semuanya, sebenarnya tidak perlu khawatir. Ketika naskah awal itu ditolak, memang ada naskah yang biasanya ditolak, diberikan sudut pandang atau alasan kenapa penolakan itu. Ya, gitu. Jadi paling tidak secara administratif dipenuhi dulu. Jadi kalau ngirim naskah ke kita 4 atau salaman itu tidak perlu menunggu 3 bulan sebenarnya. Hari itu juga udah kita tolak langsung. Jadi kira-kira gitu ya. Jadi yang persyaratan yang tadi Mbak Ana sampaikan soal halaman, soal sinopsis, soal sipil itu menjadi hal penting gitu. Jadi kalau itu tidak ada ya sudah otomatis langsung ditolak gitu ya. Oke, itu dari pertanyaan yang disampaikan melalui saat pendaftaran. Nanti bagi yang dibacakan tadi otomatis sebagai pemenang hadiahnya. Nah, sekarang langsung beralih ke yang Q&A di IG. Silakan Mbak Andri. Ya, oke. Sekarang pertanyaan dari Instagram saya ambil acak aja. Yang pertama dari Vira Natsir. Aku mau tanya dong, Men. Gimana sih rasanya jadi editor? Gimana aja kerjaannya? Aku masih awam soalnya gitu ya. Gimana rasanya? Nano rasanya. Jadi ada macam-macam sih ya. Rasanya seru, tapi karena memang sudah pekerjaan, terus karena suka juga gitu ya. Jadi seru. Nah, kerjanya tuh gimana aja sih? Nah, editor itu sebenarnya ada macam-macam sih ya. Kalau di penerbit lain mungkin ada ini ya sendiri gitu ya, ada editor akuisisi, jadi pencarian naskah, kemudian juga editor yang benar-benar ngerjain ngedit naskah itu gitu kan, copy editor gitu, dan macam-macam kerjaan editor itu. Tapi kalau di kami memang masih dilakukan secara bersama-sama gitu. Jadi masih dilakukan, misalnya kalau saya di buku anak ya, saya mulai dari cari naskah gitu, kemudian ke penulis juga, dan itu dilakukan di divisi lain juga itu. Jadi masih kita lakukan sama-sama, dari mulai cari naskah, editing, sampai ngurusin sampai oke, buku itu datang dari percetakan dan tersedia di toko buku gitu. Malah bisa jadi ditambah lagi seperti kayak misalnya bantu untuk promo gitu segala macam, karena yang paling tahu adalah editor gitu. Jadi dari ujung ke ujung tuh ya editor gitu untuk naskah. Nah, kadang-kadang bukan kadang-kadang, malah jadi seringnya bukan juga, memang kerjanya adalah paralel. Jadi bukan hanya satu naskah. Jadi misalnya naskah A, naskah curhat ya, bukan ini, karena mungkin teman-teman juga nggak tahu kan kenapa sih naskah saya kok nggak dibalas-balas gitu, nggak dibaca-baca dan sebagainya. Nah, barangkali ini menjadi salah satu, nggak jadi eksekusi ya, cuma maksudnya mungkin teman-teman akan bisa memahami kondisi di setiap penerbit berbeda gitu. Jadi satu naskah misalnya ada di dalam proses editing, satu ada di ilustrator, jadi kita nggak pegang cara ini gitu ya. Nah, satu lagi mungkin masih negosiasi soal revisi dan sebagainya, satu lagi sudah dalam proses cetak, satu lagi sedang penyiapan promo untuk di sosial media dan sebagainya gitu ya. Jadi paralel. Berat sekali. Mudah-mudahan tidak mengurungkan motivasi teman-teman yang mau jadi.
Mudah-mudahan enggak ya, karena ini yang kalau yang saya rasakan ya, karena saya berada di atmosfer yang menyenangkan gitu. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya teman-teman bekerja jadi editor misalnya gitu di perusahaan tertentu atau di penerbitan tertentu dapat atmosfer yang sama ya. Oke, next. Gitu. Next pertanyaan sebentar. Nih dari CZNI. Apa saja sih Kak aspek-aspek yang perlu diperhatikan saat penyuntingan? Apa nih? Kak Mbak Ana mungkin bisa bantu? Ana atau Indri? Mbak Indri boleh silakan. Aspek yang perlu diperhatikan dalam penyuntingan ya konsistensinya. Jadi misalnya penulis punya ide besar, misalnya ide besarnya tentang mencapai kebahagiaan gitu. Berikan kerangka atau hal-hal yang menopang ide besar itu. Jadi nggak melebar kemana-mana, jadi ke frame gitu. Jadi jagain itu. Bisa cukup dipahami kah? Iya. Jadi editor itu bisa menjagain konsistensi itu ya. Iya, konsistensi itu penyuntingan yang maksudnya rombak naskah kali ya, bukan copy edit. Oke. Ana mau nambahin atau cukup? Oh, Mbak Pasa silakan. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan sama Pak Indri ya soal konsistensi. Hal yang lain juga yang perlu mendapat perhatian adalah penggunaan bahasa ya, penggunaan kalimat atau tata bahasa. Memang bagi sebagian orang mungkin yang penting itu adalah menulis saja. Tetapi yang sering terjadi ada kalimat berulang di dalam satu kalimat. Saya memang kepada teman-teman di editor biasanya, ini perlu diketahui oleh sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat Republika. Saya biasanya mengingatkan ke teman-teman editor untuk menghindari ada kesamaan kata di dalam satu kalimat. Bukan di satu paragraf, di satu kalimat. Tujuannya apa? Karena kalau misalnya kita mengedit satu kalimat saja, itu ada beberapa kata yang berulang, dibaca saja sih sudah tidak enak. Kemudian kecuali ada kalimat atau kata yang memang tidak bisa diubah. Misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Kementerian Transmigrasi dan Kependudukan misal. Artinya di situ kan ada kata-kata yang berulang, yang itu memang tidak mungkin diubah. Seandainya bisa dilakukan perubahan atau dicarikan kata yang sepadan, silahkan diganti. Tapi kalau tidak bisa, ya tidak ada masalah. Artinya di sini pentingnya bahwa di sini pentingnya kita seorang editor juga untuk banyak membaca, dan pembaca pun juga perlu banyak membaca. Artinya membaca buku yang kemudian kita menjadi paham kenapa sebuah buku kalimatnya enak sekali dibaca, karena seringkali ada kalimat yang berubah. Terus kata yang tertulis di dalam kalimat itu diusahakan tidak terlalu panjang. Jadi seperti kita berbicara ini, itu kan kita ada jeda. Ada, kalau bahasa saya biasanya ada komanya, kemudian ada titiknya. Seringkali penulis itu tidak berani menempatkan tanda baca, tanda untuk berhenti. Padahal itu kalimat itu penting. Kenapa harus dilakukan jeda? Kita berbicara ini saja perlu jeda. Kalau kita membaca sebuah kalimat, katakan misalnya ada 14 kata, yang itu cukup lumayan gitu, tapi ketika tidak ada jeda itu capek. Nah, editor di sini kemudian bertugas kita ini adalah bagaimana memberikan tanda baca itu untuk memberikan jeda supaya mudah membaca. Tujuannya kita juga menghargai atau memberikan kesempatan kepada pembaca kita untuk mereka mengambil nafas atau sebagainya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang juga kita perlu perhatikan. Oke. Ya, mungkin itu. Terus tadi ya itu saya kira tidak bisa semua kita sampaikan pada kesempatan ini. Paling tidak itu tiga hal yang bisa menjadi titik perhatian teman-teman ya. Nanti bisa dielaborasi lebih lanjut lagi.
Itu Oke, ada Mbak Adri, pertanyaan dari pertanyaan dosen berikutnya. IAIN Kudus, kayaknya lumayan bagus. Iya, nanti itu kita ke IG dulu. Oke. Kita selesaikan IG dulu. Pertanyaan selanjutnya dari Windy _Novrianti _LBS. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, untuk memperapik tulisan sebelum naskah sampai ke tangan editor yang profesional di bidangnya, tentu seorang penulis juga harus memiliki skill untuk mengedit naskahnya. Pertanyaan saya, bagaimanakah cara untuk mempermudah mempelajari hal tersebut karena yang butuh waktu lama untuk menguasainya? Apakah hanya fokus belajar dulu atau mencoba memulai mengirim naskah? Mungkin kalau dari saya, mungkin kalau teman-teman yang kemarin lihat live IG saya dengan Mbak Asma, kalau penulis atau tadi juga sudah disebut sama Mas Iqbal, untuk penulis tulis aja dulu semuanya sampai selesai gitu ya, baru kita pikirkan kemudian untuk proses editing. Sebenarnya kan nanti setelah diendapkan anggaplah 2 atau 3 hari kemudian kita baca lagi, itu baru kita akan menemukan oh ini kurangnya di sini, kemudian kita ada informasi baru, oh ini sebaiknya ditambah di sini. Itu akan menyempurnakan naskahnya gitu ya. Kemudian sebenarnya untuk belajar itu bukan berarti baca buku EYD atau misalnya KPBI itu mesti habis gitu ya, nggak gitu juga sih. Maksudnya kalau seorang penulis itu yang paling penting adalah kalau misalnya kayak Pak Akmal atau misalnya Tereli itu mengibaratkan dengan memasak gitu loh. Jadi untuk menulis kita harus banyak membaca, dengan otomatis dengan membaca saja kita sudah tahu bahwa pilihan kata yang bagus itu apa saja, kalimat susunan kalimat yang bagus itu bagaimana, penempatan titik, penempatan koma dan atau titik 3 atau titik 4 dan sebagainya gitu ya, yang detail-detail seperti itu dengan membaca kita secara otomatis sudah terlatih. Jadi bukan mungkin itu paling penting ya untuk tahu bahwa di buku EYD itu seperti apa aturannya, kemudian di kamus itu tulisan itu risiko atau resiko gitu ya. Tapi dengan banyak membaca saya kira selain dapat yang teknis seperti itu, kita juga dapat misalnya alurnya seperti apa ya gitu, atau penokohnya seperti apa. Mungkin seperti itu sih dari saya. Ada tambahan mungkin dari teman-teman yang lain. Saya kira cukup. Lanjut sih. Oke, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Sebentar, dari Rizky Mursyid. Apakah editor punya standar ganda perlakuan kalau terhadap penulis yang sudah punya nama besar tapi tulisannya biasa saja tetapi tidak terlalu diperiksa? Apakah berbeda perlakuannya dengan penulis yang belum punya nama tapi tulisannya bagus? Nah, kalau dari saya, jam terbang saya kira nggak akan bisa membohongi sih ya, gitu. Jadi maksud saya gini, penulis yang sudah punya nama saya kira juga nggak ujuk-ujuk kemudian dia punya nama gitu. Dia pasti sudah, misalnya dia sudah menerbitkan 5 buku gitu ya, orang-orang sudah tahu nama besarnya lah gitu, atau 10 buku atau 30 buku seperti Terelia. Saya kira juga dia nggak langsung jadi seperti itu kan, dia pasti mulai dari awal dulu, dari dasar dulu, dan nggak mungkin juga jadi sesempurna itu yang sekarang kita bisa baca karyanya gitu loh. Pasti melalui proses yang awal dulu, mungkin juga ada salah-salah, ada segala macam gitu, tulisannya nggak bagus dan sebagainya gitu. Nah, ditolak juga pernah pasti. Kalau mungkin teman-teman sudah pernah lihat, Terelia itu dari Hafalan Sholat Delisa yang booming banget gitu, itu sudah ditolak oleh 2 penerbit, baru diterbitkan oleh kita dan alhamdulillah berjodoh gitu kan. Kemudian kalau di Republika sendiri sih nggak sebenarnya ya, pada dasarnya kita nggak ini soal nama maksudnya tetap yang paling utama adalah kontennya gitu loh. Kalau kontennya kira-kira itu bisa layak terbit, layak jual, kemudian apa nih yang bisa kita olah dari sini gitu. Kalau misalnya memang secara layak terbit dan layak jual tapi ada yang perlu diperbaiki, ya kita kita bicarakan apakah ini bisa direvisi dan sebagainya, seberapa besar revisinya, seperti itu. Kalau penulis yang bestseller juga bukan berarti sempurna banget juga enggak sih ya. Ada juga beberapa yang mungkin karena kesibukan dan sebagainya, oh ini ada yang miss, bisa nggak ini, bagaimana kalau endingnya begini, atau bagaimana kalau dimasukkan ini, bagaimana kalau ini tidak dimuat dan sebagainya. Jadi sebenarnya sih
diskusi sih gitu. Jadi diskusi dan komunikasi itu penting juga. Jadi saya tambahkan, saya kira soal apakah penulis terkenal atau penulis baru yang akan lebih banyak peluang diterima adalah penulis yang terkenal. Tidak juga sebenarnya, makanya sejak awal tadi kita sudah sampaikan bahwa sebelum kita ingin menjadi penulis, di samping kita berusaha untuk menghasilkan atau berupaya untuk menulis dengan sangat baik, kita juga harus membangun brand kita sendiri, membangun di sosial media, membangun di apa istilahnya aplikasi-aplikasi menulis gitu ya. Jadi kalau kita punya naskah kemudian kita upload di Wattpad misalnya atau di apa gitu, kemudian viewernya jutaan, ya itu juga bisa jadi bergaining kita walaupun kita belum pernah menerbitkan buku gitu. Jadi soal terkenal dan tidak terkenal itu saya kira tidak menjadi pertimbangan kita. Tetapi yang kita lihat itu adalah soal naskahnya, soal komunitas penulisnya. Kalau penulis baru punya follower yang banyak juga tetap kita akan terbitkan. Kira-kira begitu ya. Lanjut, Tri. Satu lagi, Andri. Oke, satu lagi ya, betul. Oke, terakhir dari Maziftah, dari sekian banyak buku yang diterbitkan, buku apa yang pernah jadi perdebatan pihak editor sehingga tidak layak dimuat atau justru dimuat dengan beberapa perubahan? Kemudian buku karangan siapa yang tergolong bestseller di Republika dan dicetak terus-menerus sampai sekarang? Ada nggak sih yang kita sampai kalau perdebatan? Yang sampai perdebatan sih saya belum pernah, tapi yang sampai mengendap lama itu pernah. Kita dapat kiriman naskah dari putra kelima Buya Hamka, judulnya Aku dan apa kisah-kisah apa gitu ya, saya lupa namanya. Lalu naskah itu kita lihat punya potensi, tapi secara tulisannya kurang menarik dan mengendap di kita hampir 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Sampai akhirnya kita menemukan bahwa titik lemah naskah ini adalah tercampurnya antara kisah penulis dengan kisah Buya Hamka. Lalu kita hilangkan kisah-kisah penulisnya dan memunculkan hanya kisah-kisah Buya Hamka, maka lahirlah buku Ayah. Dan sekarang cetakan udah ke sekian belasan. Jadi itu ada juga yang seperti itu. Jadi kita melihat ada potensi, tapi kita belum tahu. Jadi ada saja perdebatan itu. Oke, itu barangkali ya dari IG. Kemudian kita beralih ke yang dari chat. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Sa, ada dari Mas Aar Hidayat nih, dari IAIN Kudus, yang dapat tugas dari IAIN Kudus Press mengedit buku-buku hasil penelitian dosen yang tentu saja ilmiah akademik dan mengubahnya menjadi populer. Nah, barangkali apa triknya nih? Mungkin Pak Sa bisa bantu. Oke. Ya, terima kasih. Jadi memang mayoritas bahwa yang kalau buku perguruan tinggi isinya adalah sangat akademik dan ilmiah, dan itu sudah pasti biasanya, mohon maaf, artinya secara pasar memang sudah sangat terbatas. Nah, kami biasanya karena melihat kondisi seperti itu, maka yang kami lakukan adalah bagaimana mengubah isi dari, bukan konten ya, artinya menempatkan editingnya yang berbeda. Jadi misalnya mungkin yang sudah disusun di akademik itu adalah bab 1 tentang pendahuluan, latar belakang masalah dan lain sebagainya. Kemudian isi itu biasanya ada di bab 3 gitu, yang utama, yang bahasan utama. Nah, yang biasa kami lakukan adalah bagaimana kami mengubah atau membalik cerita itu atau tulisan itu, bahwa isi utama yang tadi mau disampaikan itu kita tempatkan di bab yang pertama gitu. Sehingga orang ketika di bab pertama dia sudah mendapatkan kesan yang luar biasa. Dan biasanya ketika memasuki bab berikutnya tadi ada hal-hal yang kemudian kita singkat-singkat saja gitu. Misalnya saya mencontohkan tentang tadi misalnya tentang sholat. Tentang sholat itu kan misalnya yang utama ya, misalnya adalah tentang ruku dan sujud misalnya. Ada poin utamanya.
Nah, tetapi ketika kemudian kita mengawalinya syaratnya harus begini, insya Allah syarat dan lain sebagainya itu orang sudah paham. Maka kemudian yang kita lakukan adalah bagaimana kita meletakkan poin utama tadi misalnya tentang sholat, tentang ruku, tentang sujudnya itu ke awal, lalu yang tadi syarat-syaratnya adalah bagian-bagian akhir. Tujuannya apa? Supaya pembaca itu tidak dia langsung mendapatkan intisari gitu. Jadi bukan pada saat di belakang. Ini untuk yang ilmiah ya. Karena biasanya orang yang ilmiah begitu di awal saja dia sudah mendapatkan sesuatu yang tidak membuat dia tertarik membaca, terusnya biasanya juga dia akan menjadi malas gitu. Jadi biasanya yang kami lakukan adalah bagaimana mengubah. Jadi dari bab 1 ke bab belakang, yang bab 3 misalnya yang intinya menjadi bab pertama. Biasanya seperti itu. Silakan. Oke. Terima kasih Pak Sda. Jadi tentu saja itu bisa dilakukan kalau kita sebagai editor tahu apa keutamaan, apa kelebihan dari naskah yang sedang kita edit itu. Jadi nanti sesuatu yang menarik, sesuatu yang menjadi poin utama kita tempatkan di awal. Dan ini juga bisa menjadi bekal juga kita ketika membuat judul. Karena judul itu menjadi penting juga. Dulu saya pernah mengedit naskah disertasi tentang kajian sholat tahajud dengan pendekatan kedokteran, itu tes disertasi. Lalu kita kasih judul terapi sholat tahajud, gitu kan jauh sekali gitu. Jadi itu penjudulan juga menjadi penting, baik judul buku maupun judul bab dan subbabnya. Nah itu bisa dilakukan kalau kita tahu persis apa kelebihan dari naskah itu. Nah berikutnya ada pertanyaan dari Mbak Istiqomah. Genre buat komik harus tentang seputar remaja atau kalau fantasi gimana, Mbak Andri? Ya, untuk komik tadi sudah saya sampaikan untuk range usianya dari mulai komik dari untuk pembaca anak sampai usia 18 gitu. Jadi dari anak-anak sampai remaja ya, gitu. Remaja muda ya. Dewasa muda. Kalau sebenarnya tadi untuk topiknya atau untuk ininya fantasi kita memang belum banyak termasuk bukan hanya di komik sih sebenarnya, bukan hanya di komik, itu di novel kemudian di terjemahan dan sebagainya kita memang belum banyak buku fantasi gitu. Jadi tapi tidak ada salahnya untuk teman-teman bisa kirim kalau memang sudah punya komik yang seperti itu gitu. Nanti akan kita lihat terus kita review gitu. Nanti untuk kontak saya sudah saya sampaikan di chatnya, ada WhatsApp, kemudian ada email juga. Kalau untuk di Instagram juga ada di andri.bubuaga. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Andri. Dari Mbak Ik Cynthia, kalau menginspirasi novel lalu penulisnya kolaborasi dengan penulis terkenal di salah satu platform seperti Wattpad dengan sudut pandang dan nilai Islami, apakah potensi terbit bisa lebih banyak? Mungkin ini soal, saya kira poinnya pada soal kolaborasi dengan penulis terkenal. Jadi apa istilahnya? Bukan pansos lah kalau istilah sekarang ya. Ayo Mbak Ana silahkan. Iya, jadi sebenarnya mau kolaborasi dengan penulis terkenal atau ditulis sendiri, sebenarnya poin utamanya adalah di naskahnya sendiri. Bagaimana jalan ceritanya, bagaimana temanya, bagaimana dia mengemasnya, sudut pandangnya, konflik, dan lain sebagainya. Kalau memang penulis Wattpad itu misalnya sudah terkenal, tentunya mungkin dia diharapkan sudah bisa mengelola sebuah cerita menjadi lebih menarik dibandingkan yang belum berpengalaman gitu ya. Mungkin akan lebih besar peluang terbitnya, tapi itu balik lagi apakah memang kadang-kadang kan penulis Wattpad aku kurang banyak juga ya, aku baca beberapa tapi memang tidak banyak baca penulis Wattpad, tapi misalnya banyak sekali tulisan di Wattpad mungkin yang tidak sesuai visinya dengan Republika penerbit gitu ya, tapi kan memang ada sisi Islaminya dan itu memang sesuai dengan visi Republika, karena kan seperti teman-teman tahu penerbit Islami kan sebenarnya penerbit yang menerbitkan buku Islam bukan cuma Republika ya, dan mungkin kita sama penerbit yang lainnya ada yang beririsan visi, ada yang tidak gitu. Jadi kalau memang itu ceritanya sesuai dengan kita ya tentu saja menjadi lebih besar peluangnya gitu. Tapi balik lagi itu bukan soal siapa yang nulis, tapi tentang konten yang ditulisnya. Oke, dari
Makasih Bu Ana. Kemudian dari Mbak Samtasyamah, izin bertanya, Assalamualaikum, izin bertanya, dari sekian genre naskah, apakah ada opsi ke ranah genre puisi di Republika? Misal adakah opsi atau memasukkan misalnya puisi diselingi ilustrasi? Mbak Ana atau Mbak Andri silahkan. Bu Andri silakan. Ini gara-gara kita bikin buku puisi guys. Iya betul. Jadi begini, memang buku puisi kalau bisa saya hitung ya itu puisi satu ya, baru satu itu sih ya. Kalau dari saya dari Republika Penerbit. Nah untuk buku puisi itu sebenarnya memang untuk jadi mungkin tadi disebutkan juga sama Mas Iqbal ada beberapa buku yang laku, tidak laku dan sebagainya gitu ya. Nah itu untuk puisi segmennya sangat kecil gitu ya. Jadi memang secara penerbitan kita juga harus memikirkan soal bisnis gitu ya kan ya. Pembacanya gimana nih gitu. Nanti potensi pembeliannya seperti apa gitu. Nah tapi kemarin kita lihat ada yang memang ada satu buku puisi, tapi ini sifatnya setengah komersial, setengah kerjasama seperti itu ya. Jadi kita lihat bahwa oke, kita sadar pangsanya kecil, tapi kemudian kita lihat ini anak muda, anak SMA, kemudian juga puisinya bagus gitu. Terus kemudian dia juga punya beberapa link yang memang sudah pecinta puisi dia gitu ya dari yang lain-lainnya gitu. Jadi kita lihat di poin itu kita bisa terbitkan dengan kerjasama seperti itu. Tapi memang kalau pure komersial kita belum ada sih yang seperti itu. Dan kemarin kalau teman-teman bisa lihat itu ilustrasinya tuh menang di Islamic Book Fair gitu, karena memang ya itu pas gitu ya, anak muda, puisinya bagus, romantis sekali gitu ya. Kemudian kita kebetulan saya yang cari untuk ilustratornya dan cocok gitu, sama-sama anak muda gitu, dan akhirnya jadi satu kolaborasi yang apik dan bisa dilihat sama teman-teman di IBF Award gitu. Tidak menutup kemungkinan sebenarnya ya, kalau jadi makanya tadi waktu ada fantasi dan sebagainya yang mungkin kita tidak biasa terbitkan, bisa saja, makanya silahkan kirimkan dulu agar kita review. Kita nggak tahu kalau teman-teman nggak pernah atau nggak berani kirim juga, kita nggak tahu bahwa di situ ada potensi gitu. Ya, saya kira itu poin yang sangat menarik dari Mbak Andri. Jangan takut untuk mengirimkan naskahnya ke kita. Siapa tahu ada jodoh di antara kita ya, walaupun itu harus menunggu lama. Oke, sebenarnya waktu sudah sangat terlewat banyak sekali, tapi kita masih punya kesempatan sampai 5:30 sebenarnya, tapi saya kira kita sebelum kita akhiri, kita masih punya berapa? 3 ya, kalau 3 atau 4 ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ngasih kuis ke audien yang hari ini untuk mendapatkan gift. Mbak Andri atau Pak Syah mungkin 2 atau 3 pertanyaan yang nanti bisa dijawab oleh teman-teman peserta. Oke, sebelum itu masih ada satu pertanyaan dari Mbak Ana katanya. Silakan Mbak Ana. Nah, ya silakan. Ini jadi tadi ada yang bertanya juga di kolom message, katanya. Jadi mungkin tadi dapat penjelasan dari Bu Andri bahwa atau Pak Iqbal bahwa akan sangat baik bila penulis sudah memiliki basis pembacanya sendiri, misalnya mempunyai sosial media yang aktif, lalu followernya banyak, seperti itu akan sangat membantu kans penulis supaya bisa diterima, karena sebagai penerbit kita mempunyai gambaran siapa sih kira-kira pangsa pasar penulis ini gitu ya. Tapi itu sebenarnya tidak menjadi hal utama gitu loh. Soalnya yang bertanya merasa bahwa kalau misalnya saya bukan penulis yang tidak mempunyai basis massa, apakah itu kemungkinan sangat kecil?
mungkin memang kemungkinan sangat kecil, tapi balik lagi itu tidak menjadi satu-satunya penentu. Yang menjadi menentukan awalnya itu adalah naskahnya. Apabila materi naskahnya itu sudah sangat bagus gitu ya, hal-hal seperti itu bisa sangat membantu. Tapi bila memang itu sudah sangat bagus, saya pikir nggak cuma basis naskah, basis follower yang akan membantu, tapi bahkan masyarakat awam yang sama sekali tidak mengenal, apabila naskahnya sendiri sudah sangat bagus, itu akan menjadi sebuah pembaca potensial buat naskah tersebut gitu. Jadi mempunyai follower atau mempunyai sosial media yang aktif itu akan sangat membantu, tapi tidak menjadi satu-satunya penentu gitu. Yang tetap menjadi penentu awalnya nomor satu dan poin paling terbesar adalah bagaimana naskah itu dibuat dan material tema-temanya itu bagaimana diceritakan seperti itu. Oke, good point. Jadi kalau kita kembali ke soal mutu dan laku, ya itu tadi. Mutu itu soal naskah, laku itu soal potensi pasar. Nah, salah satu kriteria potensi pasar itu adalah punya follower itu, punya komunitas itu. Jadi tetap pedoman utama kita dan paling pertama yang kita itu adalah soal naskahnya. Oke, barangkali Andri udah siap dengan pertanyaan? Atau Indri atau Pak Sa? Sebenarnya saya bingung pertanyaannya, tapi kita main seru-seruan aja, gampang-gampang aja ya, nggak usah gampang-gampang aja. Oke, kita jawabannya coba siap-siap dengan chatnya teman-teman. Nanti jawaban yang pertama betul itu yang ini ya, yang pemenang ya, memperoleh ya. Jadi dijawabnya di chat ya. Chat ya, langsung ya di chat ya. Oke. Hari ini tanggal 19 Juni 2020, Republika Penerbit memperingati ulang tahun yang ke. Ya. Oke. Jadi yang pertama itu Mufis Alamsyah. Oke. Pertama ya. Oke. QNR. Oke, yang dapat QNR karena yang paling pertama. Oke, next mungkin. Oh, Mbak Mana? Oke. Pertanyaan kedua dari aku ya, coba teman-teman siap-siap lagi di keyboardnya di kolom chat ya. Jadi sebutkan nama imprint buku anak dan komik Republika Penerbit. 1, 2, 3. Elit bukan. Nah. Ya. Harus dua ya. Apa dan apa? Kurang lengkap. Alif dan komika kurang lengkap. Ayo. Oke. Ya udah ada Setiana Ika. Oke. Jadi yang dapat Mbak Setiana Ika, Alif Republika, Indri Komika. Jadi ada yang jawab Alif Republika, Indriana, Andriati malah. Waduh. Oke, next. Pak San kasih pertanyaan. Seru nih. Di YouTube gimana nih? Oh, yang YouTube gimana ya? Waduh, nanti kasih buat yang YouTube ya. Indeknya gimana? Di chat di YouTube ya? Tidak ada sih. Menang 1 Ayu Wulandari. Oke, untuk yang YouTube ya. Yang 3 jawabnya di YouTube. Untuk YouTube ya. Pertama. Enggak, untuk pertanyaan aja, untuk pertanyaan selanjutnya aja. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya aja. Ini untuk khusus yang menyaksikan di YouTube. Silakan pertanyaan dari siapa? Pak Sa? Dari 4 editor yang ada. Editor nih. Tolong dikenali kepada teman-teman. Ini ada editor kami di Republika, ada 4 ini. Tolong sebutkan namanya masing-masing. Nama panggilannya boleh, silakan. Coba. Ayo, silakan yang nonton di YouTube bisa silakan yang di YouTube. Tulis di komen ya. Yang komen pertama itu yang dapat. Nanti teman operator akan melihat ya. Udah ada pemenang belum? Udah ada. Namanya siapa? Jalpa Jalia. Oh, Jalpa Jalia. Oh, luar biasa Jalpa Jalia. Sukses. Emang udah benar jawabannya ya? Udah benar ya jawabannya? Udah benar. Oh, udah benar Pak Sa. Alhamdulillah. Editor ya, bukan DM ya. Editor. Editornya. Oke. Mbak Indri mau ngasih pertanyaan? Ada mungkin Mbak Indri juga ya. belum ada nih. Silakan Mbak Indri. Untuk Apa ya? yang di channel yang di Zoom nih ya, silakan. Oke, bersiap lagi ya. Indri dari Oke.
Sebutkan satu genre non-fiksi yang diterbitkan di Republika Penerbit. Ya, satu genre. Tadi sempat saya sebut. Silahkan. Genre non-fiksi. Oke, ada motivasi. Betul. Self-improvement, betul. Oh, self-improvement. Oh, Mbak Eriani ya, Mbak Eriani. Mantap, Mbak Eriani. Oke. Saya kira sudah ya, sudah cukup. Hadiahnya sudah habis, 17 gift sudah kita bagikan. Nanti mohon teman-teman yang tadi dapat bisa mengirimkan alamatnya melalui email. Ada ditambah lagi. Udah waktunya nih. Udah ini ya. Udah 17 Pak Asa. 10 buat yang 13 buat yang bertanya, malah bisa jadi lebih ya kan tadi. Nanti kita sebenarnya perlu juga masukan dari pembaca kita, dari sahabat-sahabat Republika untuk berikan masukan buat kita. Termasuk dari tadi yang saya sebutkan dari 4 editor ini, sebenarnya siapa di antara dari pembaca sahabat Republika yang sangat ingin berkonsultasi terkait dengan naskah-naskah yang mungkin dikirimkan. Gitu. Mungkin itu penting juga, artinya ini buat masukan dari pembaca, dari sahabat kita buat kita semua. Oke, saya kira sahabat dan teman-teman Republika sudah mencatat alamat email kita, mungkin juga nomor WA kita, GR kita ada yang. Mas Iqbal boleh tambah sedikit ya? Oh boleh, Andre. Jadi atau gini deh. Saya akan persilahkan masing-masing editor dimulai dengan GM-nya untuk menyampaikan bukan pesan terakhir ya, kata penutup lah. Silakan dimulai dengan Pak Asa, nanti dengan Andi ya. Sorry Andi ya. Pak Asa, silakan. Oke, alhamdulillah saya sangat ingin sekali sebenarnya bisa bertemu dengan sahabat-sahabat Republika semuanya. Tetapi mungkin untuk saat ini karena kondisi seperti saat ini ya kita bersabar saja. Mudah-mudahan pertemuan secara online ini bisa ya mungkin ada yang unek-unek yang selama ini mungkin pada kesempatan ini sebagian mungkin sudah tersampaikan. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa melakukan aktivasi seperti ini lagi dan ke depan mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik lagi. Dan sekali lagi kami sangat berharap bahwa kami tumbuh itu pasti karena sahabat Republika. Kami tidak mungkin sendiri. Jadi kami tumbuh bersama sahabat Republika. Kami ingin besar dan kami juga ingin sahabat Republika juga besar. Intinya kami sukses, sahabat Republika juga sukses. Harapannya seperti itu. Mungkin dari saya itu saja. Oke, terima kasih Pak Asa. Mari kita berkembang, tumbuh besar dan sukses bersama-sama, dan insya Allah kita siap untuk bersinergi, dan acara ini kami dedikasikan untuk sahabat Republika biar kami atau kita bisa tumbuh kembang besar bersama-sama. Mbak Andri silahkan. Iya, terima kasih Mas Iqbal. Jadi untuk tumbuh dan besar bersama itu nggak berhenti di sini, teman-teman semua. Nggak berhenti di sini, jadi teman-teman bisa tetap konsultasi sebagainya, tanya-tanya ke email ataupun ke WhatsApp ya. Mungkin teks aja untuk WhatsApp karena kita akan usahakan untuk balas secepat mungkin gitu ya, karena ada pekerjaan yang lainnya. Tapi nah, selanjutnya mungkin saya mau ngingetin juga nih buat teman-teman semua, minggu depan kita masih ada dalam rangkaian ulang tahun itu masih ada IG Live ya dengan beberapa penulis, ada Mbak Ari Nilandari, kemudian ada siapa lagi ya, terus ada ilustrator juga yang tadi saya bilang menang di IBF Award. Jadi teman-teman nanti lihat lagi feed-nya @buku-republika. Di situ akan banyak informasi mengenai rencana IG Live ataupun acara-acara lain ataupun promo-promo lain di situ, lengkapnya di situ. Hari Senin ketemu dengan saya, akan ngobrol lagi dengan Al Nurul Gela yang memenangkan IBF Award gitu. Ini ngomongin soal teknis ilustrasi. Oke, sampai ketemu ya hari Senin. Terima kasih semuanya. Ya. Dan betul itu tadi, kalau silakan sahabat Republika untuk follow sosial media kita di IG, Facebook, kemudian di YouTube, semuanya subscribe. Buku Republika, subscribe. Kita juga ada podcast juga,
sama Buku Republika juga. Jadi semua sosial media kita akunnya bernama Buku Republika. Mbak Ana, silakan Mbak Ana. Kalau dari aku sendiri, pesan aku buat teman-teman semua pembaca dan penulis juga, tolong sebelum membaca akan sangat baik, misalnya untuk menulis satu naskah, membacalah 100 naskah, 100 buku seperti itu ya, karena dengan kosakata yang banyak, dengan informasi yang banyak, tentu akan ada lebih banyak informasi yang bisa kita tulis juga gitu. Jadi membaca lebih banyak untuk menulis lebih produktif. Oke, good. Membaca lebih banyak untuk menulis yang lebih produktif, dan jangan lupa membacanya buku-buku Republika ya. Mbak Indri, ada yang mau disampaikan? Kalau dari aku mungkin lebih ke saran ya, sering-sering baca genre yang kalian ingin tulis dan teruslah berkarya. Oke, terima kasih. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengambil manfaat dari pertemuan kita sedikit atau banyak. Tentu saja ada masih banyak persoalan atau unek-unek atau masalah atau apapun yang belum menemukan titik temunya pada pertemuan kali ini. Tapi kalau berkaitan dengan penulisan, sebenarnya kuncinya hanya satu sih, nulis saja. Setelah nulis kirim ke kita naskahnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman semua dari pukul 3:30 tadi sampai hampir 2 jam kita ketemu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu nanti di kesempatan yang lain. Kalau memang ada usulan tema, silakan disampaikan di IG DM ke kita di IG kita. Mungkin ada topik yang perlu kita teman-teman ingin tahu gitu, bisa di DM ke kita ya. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon doakan kami yang sekarang usia 17 tahun, mudah-mudahan bisa melewati situasi sekarang ini dengan baik begitu ya. Dan kita semua diberikan kesehatan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.